Edward adalah seorang pengusaha sukses dan kaya raya dari New York. Dia spesialis privatisasi perusahaan-perusahaan yang kolab, kemudian dia jual bagian per bagian yang lebih kecil. Dalam sebuah pesta yang diadakan oleh pengacaranya, Philip Stuckey, Edward menelpon kekasihnya yang bernama Jessica, untuk menemaninya dalam sebuah acara pertemuan bisnis di Los Angeles. Namun Jessica menolak, karena selama ini Edward hanya menghubunginya ketika Edward membutuhkannya. Akhirnya, wanita itu memutuskan hubungan mereka. Karena bosan pada suasana pesta, ditambah lagi baru saja diputus kekasihnya, Edward meninggalkan pesta untuk menuju hotelnya dengan memakai mobil sport Lotus Esprit, milik pengacaranya. Edward tidak tahu peta jalanan daerah Hollywood Hills, apalagi dia belum terbiasa memakai mobil Lotus Esprit. Akibatnya, Edward tersesat hingga sampai ke daerah Hollywood Boulevard. Dia pun menepi dan berhenti untuk menanyakan arah hotel tempat dia menginap. Edward bertemu dengan wanita yang bernama Vivian Ward. Vivian adalah seorang pekerja seks komersial yang miskin serta dirundung kesulitan ekonomi. Dia tinggal mengontrak di sebuah apartemen sederhana, itu pun selalu terlambat dalam pembayarannya. Sehingga setiap kali keluar dia berusaha menghindar agar tidak bertemu dengan sang pemilik apartemen. Vivian mempunyai sahabat dekat yang selalu memberikan dorongan kepadanya, namanya Kit DeLuca. Meskipun terkesan cerewet, tetapi dia selalu setia kepadanya. Malam itu Vivian bertemu dengan Edward, yang sedang bingung mencari arah hotel tempat dia menginap. Vivian menawarkan diri untuk menjadi petunjuk jalan bagi Edward, dengan meminta imbalan sejumlah uang. Setelah sepakat keduanya melaju ke arah hotel. Ketika Vivian melihat cara Edward mengemudikan mobil yang kurang baik, dia bercerita bahwa sedikit banyak juga tahu tentang dunia otomotif. Kemudian dia menawarkan diri untuk menggantikannya. Edward pun membiarkan Vivian mengemudikan mobil itu. Setelah tiba di hotel, mereka segera akan berpisah. Vivian berencana kembali ke tempatnya dengan naik bis. Melihat Vivian yang sendirian menunggu bis, Edward menawarkan kepadanya untuk tidur semalam di kamar hotel bersamanya. Setelah mencapai kesepakatan kembali, Vivian pun setuju untuk menemani Edward tidur semalam di hotel. Di dalam kamar, Edward merasakan bahwa Vivian berbeda dengan para PSK lainnya. Vivian seorang yang cerdas dan punya karakter yang kuat. Sebaliknya, Vivian juga mempunyai pemikiran bahwa Edward adalah sosok yang lembut, sopan dan sabar. Biasanya setelah dibayar, Vivian langsung bekerja, namun Edward malah membiarkannya bersenang-senang di kamar mewahnya. Merasa harus melakukan sesuatu, Vivian pun akhirnya melayani apa yang Edward mau. Kemudian, mereka berdua melewati malam yang panjang. Keesokan paginya, ketika Vivian sedang mandi, Edward meminta agar dia terus menemaninya selama 1 minggu dengan bayaran uang sejumlah $3.000. Tidak itu saja, Vivian juga diberi uang untuk berbelanja baju baru, yang akan digunakan ketika pergi ke berbagai acara bisnis yang dilakukan Edward. Vivian sangat bergembira dan menerima tawaran tersebut. Dia pun segera berbelanja di pusat perbelanjaan elit di kota Los Angeles. Namun sayang, Vivian yang berpenampilan kurang sopan dan urakan itu ditolak di toko manapun. Mereka mengira Vivian hanya iseng dan tidak mampu membayar. Saat kembali ke hotel, dia diberhentikan oleh manajer hotel, Barney Thompson, karena berusaha masuk ke kamar Edward. Barney menginterogasi Vivian dan Vivian mengaku sebagai keponakan Edward. Setelah panjang lebar, akhirnya Barney pun membantu Vivian. Dia memesankan gaun yang indah serta melatihnya tentang etiket makan malam. Saat Edward kembali pada sore harinya, dia kagum atas penampilan baru Vivian yang elegan dan anggun. Saat makan malam, Edward memperkenalkan Vivian kepada James dan cucunya, David, yang dipersiapkan untuk mengambil alih perusahaan setelah kakeknya meninggal. Pertemuan bisnis tersebut tidak berjalan dengan baik.
James dan David tidak melihat niat tulus Edward dalam hal pembelian perusahaan mereka. Edward hanya mengejar keuntungan semata. Namun dalam jamuan makan malam itu, mereka terkesan dengan kepolosan dan keluguan Vivian yang nampak tidak terbiasa berada di restoran mewah. Setelah makan malam itu, Edward menjadi lebih terbuka kepada Vivian. Dia menceritakan tentang kehidupan pribadi dan bisnisnya, termasuk hubungannya yang kurang baik dengan mendiang ayahnya, Carter. Dia tidak hadir saat pemakaman ayahnya. Keesokan paginya, Vivian memberitahu Edward tentang penghinaan toko baju yang terjadi sehari sebelumnya. Edward mengajak Vivian berbelanja, menghabiskan uang yang tidak sedikit ke toko yang telah menghinanya, dan memberitahu pramuniaga bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Sekembalinya dari berbelanja, mereka mandi bersama dan membicarakan tentang masa lalu mereka, sampai larut malam. Hari berikutnya, Edward mengajak Vivian untuk menghadiri sebuah pertandingan polo, yang dihadiri juga oleh para rekan bisnisnya. Dalam acara itu, Philip melihat Vivian sedang berbicara dengan David. Dia merasa curiga, mungkin saja Vivian adalah mata-mata, yang sengaja dikirim oleh perusahaan pesaing mereka. Hal ini diungkapkan Philip kepada Edward, sambil mereka berdua melihat Vivian dan David asyik ngobrol berduaan. Edward merasa cemburu lantas mengatakan kepada Philip, bahwa Vivian adalah wanita jalanan yang ia sewa. Mendengar hal itu, Philip kemudian mendekati Vivian, dan mengatakan bahwa dia juga tertarik untuk menjalin kesepakatan bisnis dengan Vivian, sebagaimana halnya Edward terhadap Vivian. Vivian sangat marah dan tersinggung dengan perkataan Edward kepada Philip. Keduanya bertengkar. Vivian minta kepada Edward untuk mengakhiri kesepakatan mereka. Vivian bersikeras meninggalkan Edward, karena sudah direndahkan harga dirinya. Dia keluar kamar hotel tanpa mengambil uang yang telah diberikan Edward kepadanya. Melihat hal itu, Edward segera menghampiri Vivian dan minta maaf. Dia mengungkapkan, hal itu dia lakukan karena cemburu melihat Vivian ngobrol berduaan dengan David. Mereka pun akhirnya berdamai lagi, bahkan hubungan mereka semakin dekat. Edward terkesan dengan karakter Vivian yang menjunjung tinggi harga diri serta ketulusan hatinya. Demikian pula dengan Vivian, dia mencintai Edward bukan karena materinya, melainkan sifatnya yang baik, mau melindungi dan sayang pada Vivian. Hari berikutnya, Edward sengaja pulang lebih awal untuk mengajak Vivian pergi, dengan menggunakan jet pribadinya, nonton sebuah acara opera di San Francisco. Saat menyaksikan pertunjukan itu, Vivian sangat tersentuh, hingga berkaca-kaca matanya. Karena ceritanya berhubungan dengan seorang pria kaya raya, secara tragis jatuh cinta dengan seorang pelacur. Setelah kembali dari San Francisco, mereka berdua bermain catur. Namun karena sudah larut malam, Edward ingin beristirahat karena besok harus kerja. Vivian menyarankan supaya Edward besok libur kerja saja. Edward setuju dengan saran Vivian. Kemudian pada keesokan harinya, mereka berdua menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Pada malam harinya, saat Edward tertidur, Vivian mengakui cintanya. Dia melanggar prinsipnya, dengan mencium bibir Edward.
Karena selama ini dia berprinsip tidak akan mencium bibir orang yang membayarnya. Akhirnya mereka berdua bercinta sebagai pasangan yang harmonis. Saat sarapan, Edward menawarkan untuk membantu Vivian menyewakan sebuah kondominium yang bagus, dan memberinya uang saku agar ia tidak perlu lagi bekerja di jalanan. Tetapi harga diri Vivian kembali muncul, dia tersinggung dan menolak tawaran tersebut. Di mata Vivian, Edward belum menaruh perasaan cinta yang tulus. Dia masih memperlakukannya sebagai seorang pelacur. Kemudian Vivian bercerita bahwa saat kecil dulu, ia sering berhayal akan ada seorang ksatria naik kuda putih, yang akan menyelamatkan dirinya dari rumah yang penuh kekerasan. Namun nampaknya dongeng hayalan tersebut tidak akan pernah terwujud. Hubungan mereka kembali menemui keretakan. Sementara itu teman Vivian, Kit DeLuca, datang ke hotel. Mereka berdua ngobrol panjang lebar, dan Kit DeLuca menyadari bahwa Vivian jatuh cinta pada Edward. Pada hari berikutnya, Edward bertemu dengan James. Setelah mendapatkan pelajaran hidup yang dipengaruhi romantisme hubungan Edward dengan Vivian selama ini, Edward mengambil keputusan yang bijaksana. Dia memilih untuk kerjasama memperbaiki perusahaan James agar bisa kembali jaya, daripada membelinya. Mendengar hal itu, Philip kecewa dan marah atas rencana Edward, yang membuat perusahaan mereka kehilangan potensi keuntungan besar. Philip segera pergi ke hotel Edward untuk menemuinya, tetapi hanya menemukan Vivian di sana. Philip menyalahkan Vivian atas segala perubahan karakter Edward, sehingga mengubah keputusan bisnisnya. Philip kemudian melampiaskan rasa kesalnya dengan cara berusaha melecehkan Vivian dan mencoba untuk memperkosanya. Beberapa saat kemudian Edward datang dan memukul Philip sekaligus mengusirnya dari kamar hotel. Vivian merasa terguncang atas peristiwa tersebut. Setelah urusan bisnisnya selesai di Los Angeles, Edward segera bersiap untuk kembali ke New York. Dia meminta agar Vivian tinggal bersamanya 1 malam lagi. Vivian menolaknya, karena dia belum bisa move on apabila dekat dengan Edward. Dia pun menjelaskan alasannya bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan jika dia mau, bukan karena atas bayaran. Vivian pun pulang ke apartemennya. Saat Edward dalam perjalanan menuju bandara, dia merenungi semua hal yang telah dialami beberapa waktu belakangan, terutama yang berhubungan dengan Vivian. Ia pun pada tahap kesimpulan dan memutuskan, bahwa ternyata dia membutuhkan sosok Vivian dalam hidupnya. Kepada sang sopir yang mengantarkannya ke bandara, dia memintanya untuk memutar ke gedung apartemen Vivian. Ketika sampai di samping apartemen, dia keluar dari sunroof mobil, dan naik tangga darurat untuk menyelamatkan Vivian. Bagaikan ksatria dalam cerita hayalan masa kecil Vivian, mereka berdua pun akhirnya bersatu. Demikianlah cerita film Pretty Woman. Film komedi romantis namun penuh dengan pelajaran kehidupan yang berharga. Bahwa cinta bisa tumbuh dalam situasi apapun. Tidak mengenal status sosial, dan bisa pula dengan cara yang spesial layaknya sebuah dongeng. Di film ini kita melihat bahwa status sosial dan uang yang menjadi prioritas Vivian dan Edward, sudah tidak begitu penting lagi, karena tertutup oleh perasaan cinta. Cinta pun juga bisa merubah karakter seseorang. Edward, yang semula dingin dan semata-mata hanya mengejar karir, mampu berubah menjadi pribadi yang empati terhadap orang lain. Sementara Vivian yang urakan,
cuek dan semaunya berubah menjadi seorang gadis yang anggun dan terpelajar. Cinta yang tulus di antara keduanya mampu merubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi.